Malam itu wak langit cerah kali kata abang, cerah kali Nadia. Sampai-sampai mereka nggak ada yang nyalain senter wak, karena udah cukup jalan itu diterangin sama cahaya bulan. Udah jalan lah itu mereka kan. Sepanjang jalan mereka saling bercerita, bercanda dan tertawa. Seru kali lah perjalanan mereka waktu itu. Sampai akhirnya wak suasana pun mendadak berubah nih ketika abang merasa ada hawa dingin yang tiba-tiba berhembus sampai membuat dia merinding. Abang pun langsung mengeluarkan sarung yang dia bawa kan dan juga menggunakannya sebagai pengganti jaket. Nah dipakai sejuk malam ini wah. Terus nggak lama kemudian langkah mereka ini terhenti ketika Kak Lina tiba-tiba dia mematung dan berkata dengan suara agak bergetar. Kak Lina bilang, kalian lihat nggak yang di sebelah kiri itu, yang di atas ilalang tuh? Itu apa ya wak? Katanya. Nah mendengar pertanyaannya Kak Lina wak, sontak mereka pun langsunglah mengalihkan pandangannya ke arah kiri itu. Dan betul aja wak, dari jauh mereka melihat di atas ilalang itu ada bayangan putih yang bergerak secara perlahan. Nah di situ Nuri bilang, oh itu bayangan pohon itu wak, pohon yang ada di balik ilalang tuh. Udah biasa kami lihat itu, nggak ada apa-apa kok. Udah lanjut jalan lagi, kata Kak Nuri. Adalah mereka lanjut jalan lagi kan wak. Nah karena mereka udah mulai agak takut, kali ini mereka jalannya sambil gandengan tangan tuh dan juga membaca doa. Sembari mereka berjalan, abang yang waktu itu penasaran kali, dia balik lagi nengok ke kiri ke arah ilalang tadi. Dan ternyata bayangan putih yang tadi mereka lihat itu masih ada wak. Bahkan nggak cuma satu. Pertama kan satu mereka tengok kan, sekarang udah nggak satu lagi, jadi nambah 3 atau kalian. Dan lebih seramnya lagi, entah kenapa abang ini seperti melihat bayangan itu tuh macam melompat-lompat gitu loh wak. Dan makin lama posisinya makin dekat sama rombongan mereka. Di situ abang, aku merinding tiba-tiba. Di situ abang pun makin ketakutan kan. Ditarik tangan Kak Lina, kak, bayangan tadi kak, kata. Nah mendengar abang yang ketakutan, seketika rombongan itu pun kembali menghentikan langkah mereka dan sama-sama nengok lagi nih ke kiri. Dan pas mereka tengok wak, mereka langsung dibuat kaget karena bayangan yang semulanya itu terlihat jauh kali kan, tiba-tiba sekarang jaraknya jadi dekat, cuma tinggal 100 meter aja dari mereka wak. Nah yang tadinya abang nengok ada 3 bayangan, pada saat itu waktu mereka berhenti nengok ke kanan ke kiri lagi, mereka melihat udah jadi berapa? 7 bayangan tuh kalian. Dan yang bikin makin seram lagi, bayangan-bayangan itu tuh macam mau ngikutin mereka gitu loh wak. Nanti kalau misalnya mereka jalan, bayangan itu pun jalan. Kalau mereka berhenti, bayangan itu pun berhenti. Nah karena jarak yang semakin dekat ini, bayangan itu juga terlihat makin jelas juga lah. Dan bayangan-bayangan itu tampak macam lagi bebaris wak. Bebaris, satu ada di depan nih, terus nanti yang lainnya berjejer tuh, di bawahnya 2 baris kan, 2 baris ke belakang. Ngelihat itu abang sama kawan-kawannya makin ketakutan lah wak. Adi kawan yang paling penakut ini bahkan udah sampai nitiin air mata, nangis dia wak di situ. Laki-laki lu padahal nangis, takut kali situ. Dan di momen itu juga Nuri pun mencoba mencairkan suasana dengan berkata, udah wak, nggak apa-apa, mereka nggak ganggu kok, udah kita lanjut jalan lagi aja, udah gandengan tangan yuk, gandengan tangan pelan-pelan tapi jangan lari ya, katanya sebentar lagi kita sampai, kata Nuri. Dan mendengar Nuri ngomong itu, mereka pun ngangguk aja kan, ya wak, udah lanjut lagi di perjalanan. Nah pada saat itu abang nih memang udah takut kali wak, takut kali aku Nadia. Tapi aku juga penasaran apa sebenarnya lagi ngikutin kami itu, beneran cuma bayangan atau sosok yang lain ini. Nah, saking penasaran ya wak, diam-diam abang pun meliriklah bayangan-bayangan itu melalui sudut matanya. Dan betapa terkejutnya abang pada saat dia melihat bayangan-bayangan itu terus melompat mengikuti rombongan mereka. Dan jaraknya bukan 100 meter lagi wak, makin dekat lagi. Dan jumlahnya terakhir berapa? 7. Sekarang makin banyak. Aduh kenapa aku ngebayangin nih seolah-olah ada samping aku coy. Dah nengok makin banyak tuh makin penasaran si abang kan. Abang pun langsung memberanikan diri buat noleh langsung dan memperhatikan mereka dengan seksama. Dan kalian tahu di momen itu dengan sangat jelas abang melihat bahwa bayangan putih yang mengikuti mereka itu ternyata bukanlah bayangan pohon. Ya, bisa kalian tebak itu apa ya kan pasti? Itu adalah pocong yang terus melompat menghampiri rombongan abang. Ikut dah. Dan pocong-pocong ini jumlahnya makin banyak Nadia, katanya ada sekitar 13 pocong berjejer makin dekat. Aku tengok jarak bukan 100 meter lagi Nadia, udah semacam 10 meter aja gitu dari rombongan si abang. Dan pada saat abang betul-betul ditengoknya langsung tuh abang langsung gak bisa gerak wak, kaki macam ketahan gitu lemas sekali aku Nadia, kata si abang. Nah melihat abang yang udah agak-agak oleng gitu kan, Kak Lina sama Ihsan pun refleks langsung dipegang kedua tangannya si abang ini. Lalu dengan suara lirih dan bergetar abang bilang, Kak pocong tuh, pocong kak.
Nah, mendengar ucapan abang itu, sontak langkah mereka pun kembali terhenti lagi, Wak, dan langsung menengok lagi ke kiri. Dan betul, Wak, tampak pocong-pocong itu sedang berdiri di atas rimbunan ilalang yang hanya berjarak 5 meter aja deh. Mereka makin dekat, Wak, dan dari posisi sedekat itu mereka bisa melihat dengan jelas pocong-pocong itu betulan pocong, bukan bayangan lagi dong. Dan yang anehnya, Wak, seluruh bagian tubuh pocong-pocong itu tertutup kain semua sampai kepala. Wajahnya nggak kelihatan, ketutup, masih kebungkus. Cuman memang kain kafan yang menyelimuti tubuh pocong-pocong itu tampak agak lebih gelap dan lebih hitam lagi tuh di bagian wajahnya, Wak. Di bagian wajahnya aja tapi agak gelap, tapi masih ketutup gitu. Kebayang kalian kan? Dan di saat yang bersamaan juga, Wak, muncullah itu bau gosong nyengat kali. Nah, mengetahui bahwa mereka ini betulan lagi diikutin sama barisan pocong, rombongan abang pun udah ancang-ancang mau lari ini, Wak. Tapi sayangnya mereka semua udah terlalu lemas untuk bergerak dan hanya mampu udah terduduk aja mereka di atas tanah tuh. Nangis semuanya, nangis, peluk-pelukan lagi tuh, pegangan tangan saking ketakutannya. Tapi sayangnya pocong-pocong itu nggak kunjung menghilang, Wak. Tidak, mereka malah bergerak makin dekat lagi ke rombongan abang. Dan jumlah mereka nggak 13, Wak, makin banyak lagi. Sampai-sampai abang ini udah nggak sanggup lagi buat ngitung ada berapa pocong waktu itu. Nah, dia mungkin lebih dari 20 itu, kata abang. Ya Allah, kebayang gak sih kalian gimana seramnya dikepung sama barisan pocong sebanyak itu, ha? Aku jujur, aku mau bilang sama kalian, aku dari tadi merinding kali, sumpah. Gak tahu, aku gak pernah kayak gini, kau merindingnya sampai ke badan-badan semuanya. Aduh, masih panjang lagi nih, udah. Aku tidak takut, aku seperti Umar. Udah tua, suasana malam yang semula hening pun langsung pecah dengan suara teriakan Adi yang menangis ketakutan. Adi yang paling penakut tadi tuh, ha? Dan beberapa saat kemudian barisan pocong itu sampai tepat di hadapan mereka. Wah, mereka lagi terduduk semuanya, pocong tuh dari 5 meter mendekat sampai di hadapan mereka. Abang sama kawan-kawannya pun langsung dipejamin matanya semuanya kan, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani melihat ke arah pocong-pocong itu. Lalu tiba-tiba, Wak, dari jarak yang sangat dekat terdengar ada suara orang mendengus keras. Tahu kalian mendengus keras? Macam suara orang lagi tarik napas yang tapi ketahan tuh. Suara dengusan itu, Wak, kemudian diikuti oleh rintihan yang sangat dalam dan menyedihkan. Bisa nggak kalian bayangin? Suara rintihan yang kayak sedih kali gitu, ha? Dan samar-samar abang mendengar rintihan itu berkata, "Tolong bukakan tali saya," katanya. Allah. Nah, meskipun abang mendengar permintaan tolong itu, abang gak berani ngedongain kepala, Wak. Masih nunduk aja itu, ngeringkuk sambil berangkulan sama kawan-kawan yang lain, ya kan. Kawan-kawan yang lain ada bergetar juga, ketakutan semua itu. Dan gak lama kemudian tiba-tiba muncul, Wak, cahaya macam kilat menyambar, diar gitu kan. Dan diikuti suara teriakannya si Isan dengan suara parau. Isan yang bilang, Wak, udah hilang, Wak, mereka udah hilang, kata. Nah, mendengar teriakannya Isan, rombongan itu pun langsung lah berani ngedongain kepala. Dan betul, Wak, pocong-pocong tadi yang banyak kali itu udah lenyap entah kemana, menyisakan abang, Isan, Nuri, sama Kak Lina. Adi juga yang penakut tuh. Syok mereka masih terdiam tuh. Dan dengan suara terpatah-patah abang pun